Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati, NIM 86074697, Prodi S1 PGSD, UPBJJ Bandar Lampung. Saya akan menjawab 4 pertanyaan dari tugas 2. Pertanyaan pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan dengan cara yang pertama, ontologi, menguji apa yang dipelajari dalam pendidikan. Filsafat ilmu memastikan bahwa objek kajian pendidikan benar-benar jelas, apa yang dipelajari, siapa subjeknya, dan apa ruang lingkup ilmunya. Dengan ini, ilmu pendidikan punya batas, arah, dan identitas ilmiah yang kuat. Yang kedua, dengan epistemologi, menguji cara memperoleh pengetahuan pendidikan. Filsafat ilmu menilai apakah teori pendidikan valid, apakah metode penelitian cocok, apakah proses pembelajaran menghasilkan pengetahuan yang sah. Dengan ini, ilmu pendidikan tetap ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, dengan aksiologi, menguji nilai dan tujuan pendidikan. Filsafat ilmu memastikan pendidikan tidak hanya benar secara teori, tetapi juga membawa manfaat, etika, dan nilai moral. Dengan ini, pendidikan menjadi bernilai dan bermakna bagi manusia. Dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu membuat pendidikan tetap ilmiah dan tetap bernilai. Itulah cara filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat pendidikan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan memberikan kontribusi kepada filsafat ilmu melalui, yang pertama, memberikan bahan nyata bagi filsafat ilmu. Pendidikan menyediakan data, masalah, fenomena, dan pengalaman yang dapat dianalisis filsafat ilmu. Dengan ini, membuat filsafat ilmu terus berkembang dan relevan. Yang kedua, dengan menjadi tempat penerapan teori filsafat ilmu. Konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi diuji di dunia nyata pendidikan, bukan hanya teori. Karena selalu dipakai dalam dunia pendidikan, filsafat ilmu menjadi lebih matang dan kuat. Yang ketiga, mendorong cara berpikir kritis. Pendidikan yang bermakna melatih antara siswa dan guru untuk bertanya, menganalisis, dan merefleksi. Kemampuan berpikir kritis ini menghidupkan kembali kerja filsafat ilmu. Pendidikan tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga memperjelas apa yang dipelajari, melatih cara berpikir kritis untuk memperoleh kebenaran, dan menanamkan nilai agar ilmu digunakan secara benar. Dengan 3 hal itu, pendidikan membuat filsafat ilmu semakin jelas, semakin ilmiah, dan semakin bernilai. Sehingga filsafat ilmu semakin berkembang, relevan, dan semakin kuat. Pertanyaan ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Karena filsafat ilmu memiliki kemampuan untuk, yang pertama, membongkar persoalan secara mendalam. Filsafat ilmu mampu melihat akar masalah, bukan hanya gejalanya. Contohnya, masalah belajar. Dilihat dari apa objek belajarnya, bagaimana cara mengetahuinya, dan apa nilai dibaliknya. Yang kedua, filsafat ilmu mampu menganalisis dari 3 sudut. Yang pertama, ontologi, apa masalahnya? Epistemologi, bagaimana cara mengetahui atau menyelesaikannya? Aksiologi, apakah solusi itu bermakna dan bernilai? Dengan ini, filsafat ilmu menjadikan analisis pendidikan lebih tajam, lengkap, dan terarah. Karena itulah, filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam proses pembelajaran dalam mata pelajaran bahasa Inggris kelas 1 SD. Pertama, ontologi. Apa yang dipelajari dan tingkat perkembangan siswa. Contoh konkretnya, guru memilih materi sangat dasar, misalnya greeting, colors, number 1 to 10, family members, classroom object. Guru menggunakan benda nyata di kelas seperti pensel, book, bag, chair, agar siswa mudah memahami. Guru memastikan kosakata melalui gambar besar dan warna-warni sesuai perkembangan kognitif anak pada usia 6-7 tahun. Dengan ontologi, guru memahami bahwa siswa kelas 1 masih berada pada tahap konkret, sehingga pembelajaran harus menggunakan objek nyata dan kata-kata dasar. Yang kedua, epistemologi. Bagaimana siswa memperoleh pengetahuan bahasa? Contoh konkretnya, guru menggunakan learning by doing, karena anak belajar bahasa melalui aktivitas langsung. Guru memakai chant, song, dan CPR, seperti touch your head, point the door, show me something red. Guru memakai listen and repeat, diikuti gerakan sehingga siswa belajar melalui pendengaran dan tindakan. Guru memberi latihan sederhana seperti mencocokkan gambar dengan kata, mengelompokkan warna, dan menunjuk benda ketika guru menyebutkan namanya, seperti where is the pencil? Dengan epistemologi, siswa memperoleh pengetahuan bahasa melalui pengalaman langsung, gerak tubuh, permainan, dan pengulangan. Yang ketiga, aksiologi. Nilai, tujuan, manfaat dalam pembelajaran. Contoh konkretnya, guru menanamkan nilai percaya diri dengan memberi pujian kecil ketika siswa berani menyebutkan kata. Guru melatih kerjasama saat permainan kelompok, seperti mencari benda berwarna blue secara berpasangan. Guru mengajarkan sopan santun dalam komunikasi dasar seperti hello, thank you, sorry, and please. Guru menumbuhkan kegembiraan bahwa belajar bahasa adalah kegiatan yang menyenangkan, bukan menakutkan. Dengan aksiologi, pembelajaran bahasa Inggris membentuk karakter positif seperti sopan, percaya diri, dan senang belajar. Sekian jawaban dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.